Perkenalkan, saya Miranda Faisal, salah satu mahasiswi Universitas Kayu Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester 5 mata kuliah Ekonomi Trika 2. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Ekonomi Trika. Simak video saya. Ekonomi Trika adalah cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistika. Sederhananya, jika teori ekonomi mengatakan jika harga naik, permintaan turun, maka ekonomi Trika bertugas untuk menghitung beberapa besar penurunan tersebut secara nyata berdasarkan data. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai aspek-aspek utama ekonomi Trika, yaitu satu, apa sih tujuan ekonomi Trika? Nah, tujuan ekonomi Trika tidak hanya berdasarkan mengelola angka, tetapi memiliki 3 tujuan utama, yaitu satu, estimasi, yang dimana estimasi mengukur besarnya hubungan antara variabel, misalnya setiap kenaikan pajak 1%, konsumsi masyarakat turun beberapa persen. Nah, yang kedua yaitu pengujian hipotesis, yang dimana pengujian hipotesis itu membuktikan apakah teori ekonomi benar-benar terjadi di lapangan atau hanya sekedar asumsi. Yang ketiga yaitu peramalan. Nah, yang dimana peramalan itu memprediksi nilai variabel di masa depan seperti inflasi atau pertumbuhan PDB berdasarkan tren data masa lalu. Nah, yang kedua yaitu metodologi ekonomi Trika, yang dimana metodologi ekonomi Trika untuk melakukan analisis para ekonomi biasanya mengikuti langkah-langkah sistematis sebagai berikut. Ada juga komponen utama dalam ekonomi Trika, yaitu ekonomi Trika terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu satu, teori ekonomi. Nah, teori ekonomi menjelaskan hubungan logis antara variabel ekonomi. Yang kedua yaitu model matematis, yang dimana model matematis menerjemahkan teori ekonomi ke dalam persamaan matematis. Dan yang ketiga yaitu model statistik. Nah, yang dimana model statistik ini menambahkan unsur ketidakpastian atau error time. Dan yang terakhir, yang keempat adalah data ekonomi, data empiris yang digunakan dalam analisis. Nah, selanjutnya ada juga jenis data dalam ekonomi Trika, yaitu satu, data time series. Nah, yang dimana data time series ini data yang dikumpulkan berdasarkan waktu. Ada juga contoh yaitu inflasi tahunan. Yang kedua adalah data cross gestion. Nah, yang dimana data ini terdiri banyak objek pada satu waktu tertentu. Contohnya pendapatan rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah data panel, yaitu data panel menggabungkan data time series dan data cross dari kedua data. Nah, selanjutnya kita masuk ke model regresi dalam ekonomi Trika, yang dimana regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Nah, ada juga contoh model regresi linear, yaitu Y sama dengan garis miring beta min 0 tambah garis miring beta min 1 X tambah E, yang dimana Y sama dengan variabel dependen, Y yaitu variabel independen, dan garis miring beta sama dengan parameter, dan yang terakhir E sama dengan error time. Ada juga asumsi dasar dalam ekonomi Trika, yang dimana agar hasil estimasi valid, model harus memenuhi asumsi klasik, yaitu beberapa asumsi klasik seperti linearitas model, ada juga error memiliki rata-rata 0, ada juga homoskedastisitas dan tidak ada autokorelasi, ada juga tidak ada multokorelasi, dan yang terakhir adalah error distribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu metode estimasi, yang dimana metode ini yang paling umum digunakan adalah ordinary least squares atau OLS.
menentukan parameter dengan minimalkan jumlah kuadrat error. Ada juga uji statistik dalam ekonometrika, yaitu uji 1, uji T atau menguji pengaruh variabel secara parsial. Yang kedua yaitu uji F, yang dimana menguji pengaruh variabel secara simultan. Dan yang ketiga adalah koefisien determinas atau R pangkat 2, mengukur kemampuan model menjelaskan variabel independen. Nah, selanjutnya peran dan aplikasi ekonometrika, yang dimana peran dan aplikasi ekonometrika ini digunakan dalam berbagai bidang, yaitu 1. Analisis pembangunan ekonomi, 2. Evaluasi kebijakan pemerintah, dan yang ketiga yaitu perdagangan internasional, dan yang keempat yaitu investasi dan keuangan, dan yang kelima yang terakhir yaitu penelitian akademik atau skripsi tesis. Nah, selanjutnya kesimpulan yaitu ekonometrika merupakan alat penting dalam ilmu ekonomi karena mampu menjembatani teori dan fakta empiris. Dengan ekonometrika, analisis ekonomi menjadi lebih objektif, terukur, dan ilmiah. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.